Mertua macam apa yang tega membantu anaknya selingkuh demi harta menantunya sendiri? Kalian semua pengkhianat dan hari ini kalian akan kehilangan segalanya. Klik tombol subscribe dan like sebagai bentuk dukungan untuk istri sah. Jangan lupa tulis, hadir, dan asal kota kalian di bawah ya. Oh, jadi ini alasan kamu menghilang sebulan tanpa kabar? Kamu bilang ada proyek di luar kota. Tapi nyatanya kamu sibuk menimang anak dari perempuan murahan ini di rumah yang kubangun dengan air mataku sendiri. Zahra, tenang dulu. Jangan teriak-teriak seperti orang kesurupan, ini di depan rumah. Kamu memalukan kalau didengar tetangga. Aku yang memalukan? Atau kamu yang tidak tahu malu? Rian? Aku bekerja siang malam sebagai arsitek, membangun karierku dari nol saat kita bahkan tidak punya uang untuk makan enak. Dan sekarang setelah aku sukses, kamu menggunakan uang perusahaan untuk membelikan rumah ini untuk Laras. Zahra, jaga bicaramu. Laras baru saja melahirkan. Dia butuh ketenangan, bukan makian dari perempuan kasar sepertimu. Dia memberikan apa yang tidak bisa kamu berikan selama 2 tahun pernikahan kita, seorang anak. Anak? Kamu bangga punya anak dari hasil pengkhianatan? Dan kamu, Laras. Kamu dulu temanku. Kamu tahu betapa hancurnya aku saat ayahku meninggal dan aku harus berjuang sendirian, tapi kamu tega menusukku dari belakang. Zahra, maafkan aku, tapi cinta tidak bisa dipaksakan. Rian lebih nyaman bersamaku daripada dengan istri yang terlalu sibuk mengejar ambisi dan karir seperti kamu. Kamu terlalu dominan, Zahra. Rian butuh wanita yang melayaninya, bukan bos yang memerintahnya. Nyaman karena uangku. Maksudmu? Kamu pikir baju yang kamu pakai dan biaya persalinanmu itu dari mana, kalau bukan dari rekening bisnis yang aku kelola? Rian tidak punya apa-apa tanpa aku. Cukup, Zahra. Jangan menghina suamimu sendiri. Rian itu laki-laki, dia punya harga diri. Kalau kamu merasa rumah ini milikmu karena uangmu, ingat, sertifikatnya atas nama Rian. Jadi secara hukum, kamu tidak punya hak untuk mengusir kami dari sini. Ibu? Jadi ibu juga ada di sini? Jadi selama ini ibu tahu Rian selingkuh dan ibu mendukungnya. Tentu saja ibu tahu. Ibu yang menyarankan Rian untuk mencari wanita lain yang lebih subur. Kamu itu terlalu pintar untuk jadi istri, Zahra. Istri itu di dapur, bukan di kantor proyek sampai malam. Laras lebih pantas menjadi menantu ibu daripada kamu yang sombong karena merasa punya power. Luar biasa. Ibu mertua yang sangat mulia. Jadi kalian bertiga sudah bersekongkol di belakangku selama ini? Ibu rela menjual harga diri keluarga demi uang saku tambahan dari Rian yang asalnya juga dari kantongku. Zahra, lebih baik kamu pergi sekarang. Ambil barang-barangmu di rumah lama, dan jangan pernah ganggu keluarga kecil kami lagi. Kamu punya karir yang hebat, kan? Harusnya kamu bisa cari laki-laki lain yang lebih kaya, jangan ganggu kebahagiaan kami. Keluarga kecil? Kebahagiaan? Kalian pikir aku akan membiarkan kalian hidup tenang di sini setelah apa yang kalian lakukan? Rian, aku memberimu waktu 5 menit untuk membawa perempuan ini dan ibumu keluar dari rumah ini. Kamu siapa memerintahku? Ini rumahku. Namaku ada di surat tanahnya. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa, Zahra. Kamu hanya seorang wanita berumur 22 tahun yang merasa paling berkuasa, karena punya jabatan direktur. Tapi di sini, aku rajanya. 5 menit, Rian. Aku tidak bercanda. Halah, kamu mau apa? Mau lapor polisi? Silakan. Aku punya bukti kalau dana itu adalah bonus yang kamu berikan padaku. Kamu tidak akan bisa menjebloskan aku ke penjara. Aku tidak butuh polisi untuk menghancurkan sampah seperti kalian. Aku punya cara yang lebih efektif. Lihat itu, Bu. Dia mulai sombong lagi. Sudah, abaikan saja dia. Laras, ayo masuk ke dalam, udara di luar tidak baik untuk bayimu. Biarkan saja perempuan gila ini berteriak sampai suaranya habis. Rian, lihat ke arah jalan sana. Kamu lihat apa yang datang. Apa itu? Kenapa ada truk pengangkut alat berat berhenti di depan gerbang? Zahra, apa yang kamu lakukan? Kenapa ada buldoser di sana? Tadi kamu bilang aku tidak punya hak atas rumah ini karena namamu ada di sertifikat, kan? Tapi kamu lupa satu hal, Rian.
Aku adalah arsitek dan direktur konstruksi. Aku tahu persis lahan ini milik siapa. Kamu membeli rumah ini dari pengembang yang ternyata menunggak utang padaku, dan lahan di bawah kaki kalian ini baru saja secara resmi beralih fungsi menjadi area hijau dalam rencana pembangunan kota mandiri milik perusahaanku. Apa maksudmu? Jangan bicara omong kosong. Artinya, rumah ini ilegal. Dan sebagai pemegang hak pengelolaan lahan yang baru, aku punya perintah resmi untuk melakukan pembongkaran total hari ini juga. Detik ini juga. Zahra, kamu gila. Ada bayi di dalam. Kamu tidak mungkin berani. Jangan uji nyaliku, Rian. Operator, mulai hancurkan pagar depannya sekarang. Zahra, berhenti. Pagar itu mahal. Hei, berhenti. Itu baru pagarnya, Rian. Dalam 3 menit, kalau kalian tidak keluar, buldoser itu akan meratakan ruang tamu tempat kalian biasa bersantai menggunakan uangku. Pilihannya hanya 2, keluar dengan selamat, atau tertimbun bersama harga diri kalian yang sudah busuk itu. Zahra, hentikan. Kamu sudah gila ya? Ini rumah harganya miliaran. Kamu tidak bisa sembarangan menghancurkannya. Miliaran? Menggunakan uang siapa, Rian? Uang yang kamu curi dari vendor proyekku? Uang yang seharusnya menjadi bonus karyawan, tapi malah kamu alihkan ke rekening pribadimu? Jangan bicara soal harga padaku, karena harga diriku jauh lebih mahal dari beton-beton sampah ini. Operator, tunggu apa lagi? Hancurkan pilar utamanya. Zahra, demi Tuhan, ibu masih di dalam. Laras dan bayinya juga ada di sana. Kamu mau jadi pembunuh? Kalau begitu suruh mereka keluar. Aku beri waktu 30 detik, atau pilar itu akan rubuh menimpa ruang tamu kalian yang megah itu. 1, 2, 3. Ibu, Laras, keluar. Cepat keluar. Zahra benar-benar gila, dia membawa alat berat. Rian, ada apa ini? Kenapa suaranya berisik sekali? Astaga, itu pilar depan kita retak. Rian, tolong. Cepat keluar, Bu. Laras, bawa bayinya. Lari ke halaman samping. Lihat itu, tikus-tikus kecil mulai berlarian keluar dari lubangnya. Bagaimana rasanya, ibu mertua yang terhormat? Masih ingin bicara soal menantu yang harus melayani suami di dapur? Sekarang, dapur yang ibu banggakan itu akan menjadi puing dalam hitungan menit. Zahra, kamu keterlaluan. Ibu akan laporkan kamu ke polisi. Kamu melakukan perusakan properti orang lain. Silakan, Bu. Laporkan saja. Tapi sebelum ibu menelepon polisi, pastikan ibu tahu bahwa tanah ini sudah bukan milik Rian lagi. Aku sudah mematikan izin mendirikan bangunannya pagi ini melalui orang dalam di Dinas Tata Kota. Secara hukum, bangunan ini adalah bangunan liar. Dan aku punya surat perintah pembongkaran resmi, karena area ini akan segera digali untuk saluran drainase utama proyek pemerintah. Zahra, tolong kita bisa bicarakan ini baik-baik. Laras baru saja melahirkan, dia tidak punya tempat tinggal lain. Semua uangku sudah masuk ke rumah ini. Itu masalahmu, Rian, bukan masalahku. Dulu, saat aku sakit parah dan hampir kehilangan nyawaku karena kelelahan bekerja, kamu justru mengusirku dari rumah kontrakan kita hanya karena ibumu bilang aku, istri pembawa sial, yang hanya bisa menghabiskan uang untuk pengobatan. Kamu ingat itu? Itu kan masa lalu, Zahra. Sekarang situasinya berbeda. Benar, situasinya sangat berbeda. Dulu aku lemah, sekarang aku yang memegang kendali. Dulu aku miskin, sekarang aku bisa membeli seluruh hidupmu jika aku mau. Operator, hancurkan balkon lantai 2. Kamar utama mereka ada di sana. Kan? Ratakan. Tidak. Zahra, perhiasanku masih di dalam. Rian, cepat selamatkan perhiasan ibu di lemari kamar atas. Jangan bergerak, Rian. Kalau kamu melangkah 1 senti saja ke dalam rumah itu, aku tidak menjamin operator itu akan menghentikan ayunan bajanya. Pilih perhiasan ibumu atau nyawamu. Zahra, kamu kejam. Kamu wanita berhati batu. Aku menyesal pernah menikahimu. Penyesalanmu tidak ada artinya bagiku. Laras, kenapa kamu diam saja?
Mana wajah sombongmu yang tadi bilang kalau cinta tidak bisa dipaksakan? Sekarang, coba paksa cintamu itu untuk membangunkan kembali rumah ini saat semuanya sudah jadi debu. Zahra, aku mohon kasihanilah bayiku. Kasihan? Apa kamu mengasihaniku saat kamu mengirim foto-foto kemesraan kalian saat aku sedang berjuang di lapangan konstruksi di bawah terik matahari? Kamu ingin menghancurkan mental menyusui seorang ibu? Aku bukan ibu dari anak itu, jadi jangan minta belas kasihan padaku. Mintalah pada suami hebatmu yang ternyata hanya seorang pencuri dan pecundang. Rumahku istanaku, Rian, lihat itu. Kamar bayinya hancur. Semua perabotan impor itu hancur. Semua itu dibeli dengan uang haram, jadi memang sudah seharusnya kembali ke tanah. Rian, dengar baik-baik. Ini baru permulaan. Aku tidak hanya menghancurkan rumah ini. Aku sudah mengirimkan seluruh bukti penggelapan dana dan manipulasi laporan keuangan yang kamu lakukan ke kepolisian pusat. Besok pagi, surat panggilan akan sampai di tanganmu. Apa? Zahra, kamu mau memenjarakan suamimu sendiri. Suami? Sejak kamu mengkhianatiku dengan teman baikku sendiri dan membawa ibumu untuk ikut menggerogoti hartaku, kamu sudah mati di mataku. Kamu bukan suamiku, kamu hanya sampah yang lupa dibuang. Dan hari ini, aku sedang melakukan pembersihan besar-besaran. Ibu, bagaimana ini? Kita tidak punya tempat tinggal, uang di rekeningku juga dibekukan oleh Zahra. Tanya pada ibumu, Rian. Bukankah dia punya banyak uang dari hasil menjual rahasia desain proyekku ke perusahaan saingan? Oh, ibu pikir aku tidak tahu? Aku sudah menyadap semua telepon ibu selama sebulan terakhir. Uang suap yang ibu terima itu, sudah aku alihkan kembali ke rekening penampungan atas nama kerugian perusahaan. Kamu benar-benar iblis. Zahra? Bukan, Bu. Aku hanya seorang wanita cerdas yang tahu bagaimana cara membela diri. Sekarang, silakan kalian bertiga menikmati puing-puing ini. Jangan harap ada satu sen pun yang tersisa untuk kalian. Selamat menjalani hidup baru di jalanan. Zahra, kembali kamu. Zahra? Rian, cepat lakukan sesuatu. Jangan cuma berdiri seperti patung. Perhiasan ibu, tabungan ibu, semuanya tertimbun di bawah sana. Kamu itu laki-laki, kenapa diam saja melihat istri gila itu menghancurkan hidup kita? Ibu pikir aku harus apa? Ibu lihat sendiri kan, dia membawa aparat keamanan pribadi dan alat berat. Kalau aku maju, aku bisa mati tertimpa tembok atau dipukuli pengawalnya. Zahra bukan Zahra yang dulu kita kenal, Bu. Ini semua gara-gara kamu, Laras. Kalau saja kamu tidak mendesak Rian untuk membelikan rumah mewah ini, kita mungkin masih punya simpanan uang. Sekarang lihat, bayimu menangis, kita tidak punya atap, dan tanah ini pun bukan milik kita. Kok jadi aku yang disalahkan, Bu? Ibu sendiri yang bilang kalau aku harus tinggal di tempat mewah, supaya cucu ibu tidak hidup susah. Ibu juga yang menikmati uang belanja jutaan setiap minggu dari Rian. Kan? Sekarang saat susah, ibu mau cuci tangan. Sudah. Berhenti berdebat. Telingaku mau pecah. Laras, tenangkan bayimu. Kita harus pergi dari sini sebelum wartawan datang. Aku tahu tabiat Zahra, dia pasti sudah menghubungi media untuk mempermalukan kita. Mau pergi kemana? Rian? Aku tidak punya uang sepeser pun. Dompetku tertinggal di dalam kamar yang sekarang sudah jadi puing itu. Aku masih punya sisa saldo di kartu kredit. Tunggu. Kenapa aplikasinya tidak bisa dibuka? Akun diblokir? Sial. Zahra benar-benar mematikan semua aksesku. Dia pemegang kartu utama, dia bisa memutus alirannya kapan saja. Jadi kita benar-benar jadi gelandangan sekarang? Di pinggir jalan dengan bayi yang baru lahir? Rian, aku tidak mau hidup susah. Kamu janji akan menjadikanku ratu. Ratu apa? Lihat sekelilingmu, Laras. Kita bahkan lebih rendah dari pemulung sekarang. Setidaknya pemulung punya karung, kita cuma punya baju di badan. Rian, ibu lapar. Ibu belum makan siang. Dan obat darah tinggi ibu juga tertimbun di sana. Tolong, cari cara, Nak. Hubungi teman-teman kantormu, pinjam uang pada mereka. Teman kantor? Ibu lupa?
Zahra itu bos di sana. Siapa yang berani meminjamkan uang pada orang yang sudah mengkhianati direktur utama mereka? Kalau mereka membantuku, besok mereka pasti dipecat. Zahra sudah mengunci semua pintu untuk kita. Tunggu, Rian. Masih ada satu harapan. Bukankah ibu bilang ibu punya simpanan dari perusahaan saingan Zahra? Uang suap yang ibu terima untuk membocorkan rahasia desain itu? Mana kartunya? Kita pakai uang itu dulu. Zahra tadi bilang dia sudah mengalihkan uang itu kembali sebagai kerugian perusahaan. Aku tidak percaya, tapi mari kita cek ATM di ujung jalan sana. Ayo, sebelum malam tiba. Silakan masukkan kartu ibu, masukkan PIN-nya cepat. Bu. Sabar, Rian. Ibu gemetar. Nah, sudah. Sekarang cek saldo. Apa? Saldonya 0? Benar-benar 0? Bagaimana mungkin? Ada pesan masuk di layar ATM-nya, Rian. Baca itu. Terima kasih atas donasinya untuk panti asuhan. Tertanda, Zahra. Bajingan. Dia tidak hanya mengambil uangnya kembali, dia menyumbangkan sisa uang ibu ke panti asuhan atas nama ibu. Dia ingin kita benar-benar tidak punya sisa untuk makan. Zahra benar-benar iblis berbaju arsitek. Bagaimana dia bisa melakukan ini semua dalam satu waktu? Dia merencanakan ini dengan sangat rapi. Itu karena dia cerdas. Rian, sesuatu yang kita remehkan selama ini. Kita menganggap dia hanya mesin pencari uang, tapi kita lupa dia punya otak yang bisa merancang gedung pencakar langit. Merancang kehancuran kita tentu hal mudah baginya. Sekarang bagaimana? Bayiku haus, dia butuh susu formula. Laras tidak bisa menyusui karena stres. Rian, lakukan sesuatu. Aku akan coba hubungi ibuku maksudku mertuaku. Ibunya Zahra. Siapa tahu dia merasa kasihan padaku. Halo, Ibu? Ini Rian, Bu. Oh, Rian. Zahra sudah menceritakan semuanya. Dia bahkan mengirimkan rekaman suara kamu dan ibumu yang menghina keluarga kami. Jangan pernah telepon ke sini lagi. Bagi kami, kamu sudah mati. Dan satu lagi, pengacara Zahra akan segera mengirimkan surat sita terhadap motor dan mobil yang kamu pakai, karena itu semua aset perusahaan. Tapi Bu, tolong kami di jalanan. Dimatikan? Dia mematikan teleponnya? Sudah kubilang, Rian. Tidak ada tempat untuk kita. Sekarang, satu-satunya tempat yang bisa kita tuju adalah kontrakan sempit di pinggiran kota. Itu pun kalau pemiliknya mau dikasih jaminan KTP karena kita tidak punya uang tunai. Dari rumah mewah ke kontrakan kumuh dalam satu hari. Ini mimpi buruk. Ini pasti mimpi buruk. Bukan mimpi, Rian. Ini adalah bayaran untuk bayi yang kamu banggakan itu, dan pengkhianatan yang kamu lakukan pada istri yang sudah mengangkat derajatmu dari selokan. Sekarang, selamat menikmati kembali hidup di selokan. Zahra, proyek Green City resmi jatuh ke tangan kita. Dewan Komisaris sangat terkesan dengan ketegasanmu menangani kebocoran data kemarin. Mereka bilang, perusahaan butuh pemimpin sedingin baja seperti kamu. Terima kasih, Pak Andi. Tapi ini bukan soal dingin atau panas. Ini soal integritas. Saya tidak akan membiarkan parasit merusak apa yang saya bangun dengan keringat sendiri. Tolong siapkan dokumen untuk peluncuran unit baru di Jakarta Selatan. Saya ingin semua selesai sore ini. Tentu, Zahra. Oh, satu lagi, ada seseorang yang mencarimu di lobi. Katanya, dia ibu mertuamu. Dia terlihat cukup memprihatinkan. Ibu mertua? Saya tidak punya mertua lagi sejak surat cerai itu saya layangkan. Tapi baiklah, suruh dia masuk. Saya ingin tahu seberapa rendah dia bisa menjatuhkan harga dirinya hari ini. Zahra, ibu mohon. Zahra, tolonglah kami. Rian ditangkap polisi tadi malam di kontrakan. Mereka bilang itu karena laporan penggelapan dana yang kamu buat. Tolong cabut laporannya, Nak. Ibu panggil saya apa? Nak? Bukankah sebulan lalu ibu bilang saya ini, istri pembawa sial, yang terlalu pintar untuk jadi menantu? Sekarang, kenapa ibu datang ke kantor, istri pembawa sial, ini untuk mengemis? Ibu hilaf, Zahra. Ibu tertipu oleh mulut manis Laras. Ternyata dia perempuan malas.
Di kontrakan dia hanya bisa mengeluh, tidak mau mengurus bayi, dan malah menyalahkan Rian terus-menerus. Ibu menyesal sudah mendukung mereka. Ibu menyesal karena hidup ibu sekarang susah, bukan karena ibu merasa bersalah padaku. Kalau saja Rian masih punya uang dan saya masih miskin, ibu pasti masih menertawakan saya di rumah mewah itu, kan? Zahra, jangan begitu. Rian itu suamimu. Bagaimana kalau dia di penjara? Apa kata orang nanti? Karirmu yang bagus ini bisa tercemar kalau punya suami narapidana. Karir saya justru makin meroket karena saya berani memenjarakan koruptor, meskipun itu suami sendiri. Itu menunjukkan bahwa saya tidak pandang bulu soal keadilan. Jadi, saran saya, simpan air mata ibu untuk di pengadilan nanti. Karena setelah Rian, ibu adalah target saya selanjutnya atas kasus spionase industri. Zahra, kamu tega memenjarakan orang tua renta seperti ibu. Usia bukan alasan untuk berbuat jahat, Bu. Ibu sudah dewasa saat menerima uang suap dari kompetitor saya. Ibu sadar sepenuhnya saat membocorkan desain proyek saya. Jadi, silakan nikmati masa tua ibu di balik jeruji besi. Itu lebih baik daripada di jalanan. Kan? Setidaknya di sana ibu dapat makan gratis. Satyaku. Seret wanita ini keluar. Jangan biarkan dia menginjakan kaki di gedung ini lagi. Zahra. Kamu kualat. Kamu anak durhaka. Kamu akan hancur karena menyiksa orang tua. Saya tidak menyiksa ibu. Hukum yang melakukannya. Saya hanya membantu hukum menemukan jalannya. Selamat tinggal, Bu. Bagaimana rasanya menjadi wanita paling berkuasa di industri konstruksi tahun ini? Zahra, usia 22 tahun dan sudah memegang proyek triliunan. Rasanya luar biasa, Maya. Tapi yang lebih luar biasa adalah rasa tenang ini. Mengetahui bahwa tidak ada lagi orang yang menusukku dari belakang sambil memakan uangku. Aku dengar Laras kabur meninggalkan bayinya dan Rian. Dia pergi dengan laki-laki lain yang katanya lebih kaya. Tentu saja. Perempuan seperti Laras tidak punya kesetiaan. Dia hanya parasit yang mencari inang baru setelah yang lama kering. Rian sekarang di sel sendirian, tanpa uang, tanpa pengacara, dan tanpa keluarga yang membela. Dia mendapatkan apa yang dia tanam. Lalu bagaimana dengan bayinya? Saya bukan orang kejam, Maya. Saya sudah menginstruksikan tim legal untuk menyerahkan bayi itu ke panti asuhan yang legal dan menjamin seluruh biaya pendidikannya sampai dewasa secara anonim. Bayi itu tidak berdosa, yang berdosa adalah orang tuanya. Saya ingin dia tumbuh menjadi orang hebat tanpa harus tahu siapa ayahnya yang pecundang itu. Kamu benar-benar cerdas dan berkelas. Zahra, kamu tidak membalas dengan amukan fisik, tapi dengan kehancuran sistematis. Itu karena saya tahu, bagi orang-orang yang gila harta seperti mereka, kehilangan kemewahan dan harga diri jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Sekarang, mari kita angkat gelas. Untuk kesuksesan, untuk kemandirian, dan untuk hidup baru tanpa bayang-bayang pengkhianat. Cheers, Zahra, untuk sang ratu konstruksi. Terdakwa Rian, silakan berdiri. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh saudari Zahra, berupa rekaman transaksi perbankan, manipulasi invoice vendor, dan keterangan saksi ahli, Anda dinyatakan bersalah atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang. Izin bicara, Yang Mulia. Saya melakukan itu karena saya merasa tertekan. Istri saya, Zahra, tidak pernah menghargai saya sebagai suami. Dia selalu merasa paling pintar karena jabatannya. Saya hanya mengambil apa yang menjadi hak saya sebagai kepala rumah tangga. Hak Anda, Saudara Rian, uang perusahaan bukan harta gono gini. Mengambil uang operasional untuk membeli aset atas nama pribadi tanpa izin direksi adalah murni pencurian. Terlebih lagi, Anda menggunakan dana tersebut untuk membiayai wanita lain saat istri Anda sedang berjuang mengelola bisnis. Zahra, tolong, katakan sesuatu. Jangan diam saja di sana. Bilang pada hakim kalau kita bisa berdamai. Aku akan kembalikan semuanya, aku akan ceraikan Laras, aku akan kembali padamu. Kembali padaku, Rian, bahkan debu di sepatuku pun terlalu berharga untuk menyentuh tanganmu lagi. Kamu bicara soal harga diri sebagai kepala rumah tangga,
tapi kamu mencuri dari istri yang memberimu pekerjaan. Kamu bicara soal dihargai, tapi kamu berzina di belakangku. Penjara adalah satu-satunya tempat di mana kamu bisa belajar apa artinya menghargai kebebasan. Zahra, kamu kejam. Kamu sengaja merancang semua ini agar aku terlihat seperti penjahat. Kamu tidak perlu dirancang untuk jadi penjahat, Rian. Kamu sudah melakukannya sendiri dengan sangat rapi. Aku hanya mengungkapkannya ke permukaan. Yang mulia, saya juga menyerahkan bukti tambahan terkait keterlibatan Ibu Widya, ibu mertua saya, dalam kasus pembocoran rahasia dagang kepada pihak kompetitor. Apa? Zahra, kamu benar-benar menyeret ibu ke sini? Ibu ini orang tuamu. Ibu adalah orang tua yang menjual masa depan menantunya demi tas mewah dan uang saku. Silakan ibu jelaskan pada jaksa, berapa banyak uang yang ibu terima dari PT Global Konstruksi untuk memberikan cetak biru proyek Green City milik saya. Itu hanya uang terima kasih. Zahra, ibu tidak tahu kalau itu ilegal. Tidak tahu? Di rekaman ini, ibu jelas-jelas berkata, ambil saja desainnya, Zahra tidak akan sadar karena dia terlalu bodoh mencintai anakku. Benar begitu, Bu? Siapa sekarang yang bodoh? Cukup. Sidang diskors untuk pembacaan vonis. Rian, bagaimana ini? Ibu tidak mau masuk penjara. Ibu sudah tua, kaki ibu sering sakit. Zahra, ibu mohon cabut tuntutan untuk ibu saja. Rian biar saja di penjara, tapi ibu jangan. Wah, lihat itu, Rian. Ibu yang selama ini kamu bela habis-habisan, yang kamu prioritaskan di atas aku, ternyata bersedia mengorbankanmu demi keselamatannya sendiri. Bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang paling kamu percayai? Zahra, aku tidak menyangka ibu akan bicara begitu. Tentu saja. Kalian berdua dipersatukan oleh keserakahan. Dan saat keserakahan itu hancur, tidak ada lagi ikatan yang tersisa. Kalian bukan keluarga, kalian hanya sekumpulan parasit yang sedang berebut sisa makanan. Lalu di mana Laras? Kenapa dia tidak datang menemaniku di sidang ini? Laras? Dia sudah pergi sejak rumah itu rata dengan tanah. Rian. Dia membawa kabur sisa perhiasan yang sempat ibu selamatkan sebelum polisi datang. Kabar terakhir yang saya dengar, dia sedang menggoda seorang pengusaha tua di luar kota. Kamu pikir dia mencintaimu? Dia hanya mencintai saldo rekeningmu yang asalnya dari kantongku. Sialan, aku sudah memberikan segalanya untuk dia. Aku bahkan mengkhianati istri sehebat kamu demi dia. Jangan merasa jadi korban, Rian. Kamu mengkhianatiku karena kamu lemah dan rendah diri. Kamu ingin merasa berkuasa dengan menindas istri yang sukses. Tapi nyatanya kamu hanya butuh divalidasi oleh perempuan yang lebih rendah darimu agar kamu merasa seperti raja. Sidang dilanjutkan. Terdakwa Rian divonis hukuman 8 tahun penjara. Terdakwa Widya divonis 4 tahun penjara atas spionase industri dan penadahan barang curian. Tidak AA. 8 tahun? Zahra, aku bisa mati di sana. Zahra, tolong. Ibu tidak kuat, Rian. Ibu tidak kuat di penjara. Zahra, kamu anak terkutuk. Selamat menikmati hunian baru kalian. Tanpa AC, tanpa pelayan, dan tanpa uang curian. Saya punya proyek besar yang harus saya urus. Jadi saya tidak punya waktu lagi untuk melihat drama sampah ini. Zahra berjalan keluar gedung pengadilan dengan anggun. Kacamata hitamnya ia kenakan, sementara puluhan wartawan mengerumuninya. Ibu Zahra, bagaimana tanggapan Anda mengenai vonis mantan suami Anda? Keadilan sudah ditegakkan. Fokus saya sekarang adalah membangun masa depan, bukan meratapi masa lalu yang busuk. Perusahaan saya baru saja mendapatkan investasi dari luar negeri sebesar 2 triliun rupiah. Itu jauh lebih menarik untuk dibahas daripada seorang narapidana. Anda sangat kuat, Zahra. Apa rahasianya di usia 22 tahun ini? Sederhana. Jangan pernah biarkan perasaanmu mengalahkan logikamu. Dan jangan pernah memberikan kunci istanamu kepada orang yang bahkan tidak tahu cara menghargai sebuah pintu. Zahra, selamat. Majalah bisnis baru saja menobatkanmu sebagai The Most Powerful Woman Under 30. Foto wajahmu ada di papan iklan sepanjang jalan protokol.
Bagaimana rasanya melihat dunia di bawah kakimu sekarang? Dunia tidak di bawah kakiku, Maya. Dunia ada di tanganku karena aku memilih untuk memegang kendalinya. Penghargaan ini hanya bonus. Kemenangan yang sebenarnya adalah ketika aku bisa tidur nyenyak tanpa harus curiga siapa yang sedang memeriksa isi brankasku malam-malam. Tapi serius, Zahra, kamu benar-benar tidak tersentuh. Setelah skandal persidangan itu, banyak yang mengira citramu akan jatuh. Tapi kamu malah membalikan keadaan dengan donasi besar-besaran dan proyek rumah subsidi untuk korban penggusuran. Kamu jenius. Orang-orang menyukai cerita kebangkitan, Maya. Mereka ingin melihat wanita yang diselingkuhi tidak hanya menangis, tapi juga mampu meruntuhkan gunung. Sekarang, mari kita bicara bisnis. Bagaimana perkembangan akuisisi lahan di pusat kota? Sudah beres. Dan tebak apa? Lahan itu mencakup area penjara tempat Rian ditahan. Perusahaanmu sekarang secara tidak langsung adalah tuan tanah bagi tempat tinggal mantan suamimu. Bukankah itu puitis? Sangat puitis. Tapi aku tidak akan membuang waktu untuk mengunjunginya. Biarkan dia menikmati dinding beton yang mungkin saja salah satu desainnya adalah hasil tiruan dari ide-ideku yang dulu dia curi. Woi, tahanan baru. Cepat sikat lantai kamar mandi sampai bersih. Jangan manja, di sini kamu bukan direktur bayangan lagi. Sabar, bang, kaki saya sedang sakit. Saya tidak terbiasa kerja kasar seperti ini. Banyak bicara kamu, Rian. Dengar ya, di sini kami tahu kasusmu. Lelaki yang makan dari keringat istri tapi malah berkhianat. Di penjara pun, pengkhianat seperti kamu ada di kasta terendah. Cepat sikat atau jatah makanmu aku buang ke selokan. Ampun, bang, saya kerjakan sekarang. Rian, ada kunjungan untukmu. Cepat ke ruang bicara. Mana Zahra? Kenapa dia tidak datang? Apa dia merindukanku? Jangan bermimpi, saudara Rian. Ibu Zahra terlalu sibuk menandatangani kontrak triliunan untuk sekadar melihat wajahmu. Saya di sini hanya untuk menyerahkan dokumen final. Ini adalah surat penyitaan terakhir bagi satu-satunya aset yang tersisa atas namamu, sebidang tanah warisan ayahmu di desa. Apa? Itu harta terakhirku. Kalau itu disita, aku tidak punya apa-apa lagi saat keluar nanti. Zahra tidak butuh tanah kecil itu, dia sudah kaya raya. Ini bukan soal butuh atau tidak. Ini soal ganti rugi atas kerugian perusahaan yang kamu timbulkan. Kamu pikir 8 tahun penjara sudah cukup melunasi miliaran rupiah yang kamu gelapkan? Tidak. Ibu Zahra ingin kamu keluar dari sini dalam keadaan benar-benar nol. Sama seperti saat kamu pertama kali bertemu dengannya dulu. Dia kejam, dia benar-benar ingin membunuhku perlahan. Dia tidak membunuhmu. Dia hanya mengembalikanmu ke tempat asalmu, selokan. Oh, satu informasi lagi. Ibu Widya, ibumu, sering sekali terlibat perkelahian di sel wanita karena sifatnya yang sombong. Dia terus-menerus berteriak bahwa dia adalah sosialita. Padahal sekarang dia hanya tahanan yang harus mengantre untuk jatah nasi cadong. Tragis, bukan? Ibu maafkan Rian, Bu. Ini semua gara-gara aku. Satu lagi, Rian. Laras, wanita yang kamu puja itu, kemarin tertangkap kamera media sedang diusir dari sebuah hotel mewah karena mencoba menipu seorang turis asing. Dia sekarang jadi buronan kasus penipuan kartu kredit. Sepertinya kalian bertiga akan segera berkumpul kembali di balik jeruji besi ini. Sungguh reuni keluarga yang indah. Diam. Pergi kamu. Bilang pada Zahra, aku membencinya. Aku akan membalas dendam. Balas dendam dengan apa? Rian? Kamu tidak punya uang, tidak punya koneksi, dan namamu sudah hitam di seluruh industri. Saat kamu keluar nanti, kamu akan berusia 30 tahun dengan status mantan narapidana tanpa keahlian. Sedangkan Zahra, dia mungkin sudah memiliki pulau pribadi saat itu. Zahra berdiri di depan jendela kaca besar yang memperlihatkan pemandangan lampu kota. Dia menyesap teh mahalnya dengan tenang. Di meja kerjanya, ada foto dirinya bersama ibunya yang kini hidup sangat makmur di rumah baru yang lebih megah dari sebelumnya. Selesai sudah. Satu persatu mereka jatuh. Bukan karena aku mendorong mereka,
tapi karena mereka melompat sendiri ke jurang keserakahan. Ibu, sekarang kita tidak perlu takut lagi pada siapapun. Zahra mengambil sebuah map baru bertuliskan, Project Expansion, Global Market. Dia tersenyum. Di usia 22 tahun, dia bukan lagi korban. Dia adalah arsitek dari takdirnya sendiri, dan bangunannya kali ini tidak akan pernah bisa diruntuhkan oleh siapapun. 5 tahun telah berlalu sejak gemuruh buldoser meratakan istana pengkhianatan itu. Kini, di puncak gedung pencakar langit setinggi 80 lantai yang dinamai Zahra Tower, seorang wanita berdiri menatap cakrawala. Zahra, yang kini berusia 27 tahun, telah bertransformasi menjadi ikon kesuksesan global. Pakaiannya bukan lagi sekadar baju kantor biasa, melainkan adibusana yang memancarkan otoritas dan kelas. Ibu Zahra, helikopter sudah siap untuk membawa ibu ke lokasi peresmian panti asuhan dan sekolah seni yang ibu bangun. Semua media internasional sudah menunggu. Terima kasih, Maya. Oh, apakah laporan mengenai proyek pembersihan itu sudah masuk? Sudah, Zahra. Rian baru saja bebas bersyarat kemarin. Sesuai instruksimu, tim kita memantau kepulangannya. Rian melangkah keluar dari gerbang penjara dengan pakaian lusuh dan kantong plastik berisi sisa barang-barangnya. Wajahnya yang dulu sombong kini tampak tua, kuyu, dan penuh gurat penderitaan. Tidak ada jemputan mewah, tidak ada laras, dan tidak ada lagi ibu yang memujanya. Ia mencoba mendatangi rumah lama ibunya, namun tempat itu sudah berubah menjadi area pembuangan sampah industri. Saat ia mencoba melamar kerja di sebuah toko bangunan kecil, pemiliknya langsung mengusirnya begitu melihat rekam jejaknya di internet. Maaf, kami tidak menerima mantan narapidana penggelapan dana. Apalagi yang tega mengkhianati istri sehebat Zahra. Kamu itu sampah masyarakat, pergi sana. Rian terduduk di pinggir jalan, menatap papan reklam raksasa di seberang jalan yang menampilkan wajah Zahra dengan kutipan. Kecerdasan adalah senjata terbaik untuk menghancurkan pengkhianat. Ia menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa di usia produktifnya, ia telah kehilangan segalanya tanpa sisa. Seorang wanita tua duduk di sudut ruangan, terus-menerus menggambar garis-garis di dinding dengan jarinya. Zahra rumahnya mewah perhiasan ibu mana tas ibu. Mantan ibu mertua Zahra itu telah kehilangan akal sehatnya setelah 2 tahun di penjara. Ia tidak tahan menghadapi kenyataan bahwa ia bukan lagi sosialita. Ia terus hidup dalam delusi masa lalu, sementara perawat hanya bisa menggelengkan kepala melihat wanita yang dulunya begitu angkuh kini harus bergantung pada belas kasihan negara. Sedangkan Laras? Kabar terakhir menyebutkan ia mendekam di penjara luar negeri karena kasus sindikat penipuan internasional. Kecantikannya telah pudar, dan tidak ada lagi pria yang mau menolongnya. Zahra turun dari helikopter disambut oleh ratusan anak yatim piatu yang ia biayai. Di antara mereka, ada seorang anak laki-laki berusia 5 tahun yang tampak sangat cerdas. Zahra berlutut di depannya, mengusap kepala anak itu dengan lembut. Anak itu adalah anak Rian dan Laras yang dulu ia titipkan ke panti asuhan secara anonim. Zahra tidak membencinya. Baginya, anak itu adalah bukti bahwa ia bisa memutus rantai kejahatan dengan kebaikan. Ia memastikan anak itu mendapatkan pendidikan terbaik agar kelak tidak menjadi pria pecundang seperti ayahnya atau wanita parasit seperti ibunya. Ibu Zahra, apakah ibu bahagia? Tanya seorang wartawan saat acara pemotongan pita. Zahra tersenyum, senyum yang tulus, berkelas, dan tenang. Bahagia bukan lagi kata yang tepat. Saya merasa utuh. Saya membangun kejayaan ini dari puing-puing rasa sakit yang mereka berikan. Jika dulu mereka tidak mengusir saya saat saya sakit, mungkin saya tidak akan pernah tahu seberapa besar kekuatan yang saya miliki. Saya berterima kasih pada pengkhianatan mereka, karena itu adalah bahan bakar terbaik untuk kesuksesan saya hari ini. Zahra menatap langit biru. Karirnya cemerlang, kekuasaannya mutlak, dan hartanya tak habis 7 turunan. Ia telah membuktikan bahwa cara terbaik untuk membalas dendam bukanlah dengan menjadi jahat seperti mereka, melainkan dengan menjadi sangat sukses hingga mereka bahkan tidak mampu menyentuh bayang-bayangmu. Sang antagonis telah rata dengan tanah, sementara sang protagonis kini terbang tinggi, tak tergapai di singgasana kemenangannya.